Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan terakhir di semester ganjil ya. Kita akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis lembaga peradilan ya. Jadi jenis-jenis lembaga peradilan, kemudian orang-orang yang ada di pengadilan, kemudian tahapan-tahapan penyelesaian masalah. Nah, sekarang kita bahas tentang dinamika pelanggaran hukum ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang arti dari pelanggaran hukum serta jenis-jenis pelanggarannya serta sanksi-sanksinya ya. Nah, apa sih pelanggaran hukum itu? Ya. Nah, pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi, pelanggaran hukum ini dengan istilah lainnya itu adalah pengingkaran terhadap kewajiban ya yang telah ditetapkan atau yang telah dibuat dalam hukum ya. Nah, contohnya kasus pembunuhan. Kenapa kasus pembunuhan disebut kasus pelanggaran hukum? Ya, karena pembunuhan itu menghilangkan hak hidup orang lain. Ya, nah, atau misalnya pelanggaran lalu lintas. Contohnya menerobos lampu merah, padahal harusnya pada saat lampu merah itu kita semua harus berhenti. Nah, ini kita menerobos lampu merah, berarti kita sudah melakukan pelanggaran hukum lalu lintas. Ya, dapat dipahami? Oke, selanjutnya hakikat pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Contohnya, kalian ketika menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah, belum berusia 17 tahun. Nah, berarti kalian belum mempunyai surat izin mengemudi atau SIM. Nah, kalian menganggap itu sudah biasa kalau tidak menggunakan SIM. Ya, ke sekolah menggunakan sepeda motor tapi tidak punya SIM. Nah, itu kebiasaan, dianggap kebiasaan. Atau pada saat menggunakan sepeda motor, kalian tidak menggunakan helm. Ya, baik yang menjadi pengendaranya ataupun yang diboncengnya. Nah, kalian memasuki jalan raya, dianggap sudah biasa. Nah, itu disebut juga pelanggaran hukum. Ya, atau yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Ya, nah contohnya pada zaman dulu, pada masa kerajaan Hindu, ya, di mana di masyarakat Hindu itu ketika seorang suami meninggal, maka istrinya harus ikut suaminya. Jadi ketika suaminya dibakar, jenazah suaminya dibakar, si istrinya menceburkan diri pada kobaran api yang membakar suaminya, jasad suaminya. Nah, kalau sekarang dilakukan seperti itu jelas-jelas melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini hak hidup seseorang ya. Jadi yang harusnya si istrinya masih hidup ya, mengasuh membesarkan anak-anaknya, karena suaminya atau bapaknya meninggal, maka ibunya itu ikut menceburkan diri ke dalam kobaran api sehingga meninggal. Nah, berarti itu sudah melanggar hak hidup orang lain. Ya, dan tentunya sekarang sudah tidak berlaku lagi karena itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya. Contoh-contoh pelanggaran hukum yang biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah kalian tentunya sudah tahu
apa saja kasus-kasus pelanggaran hukum tersebut karena itu biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya dalam kehidupan keluarga mengabaikan perintah orang tua ya. Nah, disuruh membantu orang tua tapi kaliannya cuek-cuek aja ya, atau mengganggu kakak atau adiknya yang sedang belajar ya, kalian iseng, kakaknya atau adiknya sedang belajar diganggu, nah itu mengganggu hak untuk belajar kakaknya atau adiknya ya. Nah, dalam lingkungan sekolah ketika kalian mencontek ya, nah itu merupakan pelanggaran hukum ya, tidak jujur, datang ke sekolah terlambat. Misalnya dalam aturannya, dalam tata tertibnya harusnya masuk jam 7, kalian datang jam 8 ya. Nah, itu sengaja, kalau sengaja ya. Kalian datangnya terlambat, berarti itu masuk ke korupsi waktu ya. Nah, dalam kehidupan masyarakat misalnya tidak melakukan tugas ronda, berarti sudah melanggar peraturan dalam RT-nya, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, males kerja bakti ya, mendingan di rumah aja tiduran. Nah, berarti kalian sudah melanggar hak, melanggar hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Atau misalnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain. Nah, pembajakan karya orang lain itu kalian bisa juga melakukan pencontekan-pencontekan ya, mencontek hasil karya orang lain kemudian digunakan oleh kalian ya, menggunakan nama kalian, berarti itu sudah melanggar hak cipta ya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalian di SMK harus bisa menciptakan ya hasil sendiri ya. Jadi buatlah produk-produk hasil sendiri, bukan hasil jiplakan dari orang lain. Paham ya? Nah, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Ya, kita kenal ada beberapa norma, ada 4 norma, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya, nah apa sih norma agama itu? Nah, norma agama merupakan petunjuk petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan, disampaikan melalui utusannya atau rasulnya ya. Nah, contohnya sholat ya, beribadah, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang, misalnya berjudi, mabuk-mabukan ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilakukan seperti tadi beribadah, beramal soleh, sedekah jariah, dan lain sebagainya ya. Sanksinya apa sih? Kelihatan nggak ya? Nah, sanksinya tidak terlihat sekarang karena itu dalam bentuk hukumannya nanti di akhirat ya. Jadi kita berarti kalau misalnya kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita sudah melakukan perbuatan yang kehilangan pahala ya. Kalau misalnya kita melakukan pembunuhan, berarti kita sudah melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah, aturan Tuhan, berarti kita sudah melakukan perbuatan dosa ya. Nah, yang kedua, norma kesusilaan, yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang perbuatan itu baik atau buruk. Ya, contohnya berlaku jujur, menghargai orang lain, ya, menggunakan pakaian yang tertutup, yang menutup aurat tidak terbuka, ya, atau misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar aturan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang manusiawi ya. Kalau yang tidak manusiawi berarti itu melakukan pelanggaran kesusilaan ya. Nah, sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri saja yang merasakannya
ya. Ketika kita menggunakan pakaian yang terbuka, ya, pakaian yang tidak tertutup, pakaian yang mini, ketika berjalan di hadapan banyak orang, ya, yang di lingkungan sekitarnya menutup aurat, kita biasanya merasa malu sendiri, ya. Yang ketiga, norma kesopanan, ya, merupakan pedoman hidup yang timbul dari pergaulan manusia di dalam masyarakat, ya. Contohnya, ketika kita berjalan, kemudian melewati orang tua yang sedang ngobrol, biasanya kita bilang punten, ya, sebagai tanda kita menghormati orang yang lebih tua. Atau pada saat misalnya mengantri, kita eh, membiarkan orang yang lebih tua untuk di depan kita. Jadi kita tidak menyalipnya, ya. Nah, hukumannya apa? Sanksinya tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat. Misalnya, ih, orang itu nggak sopan ya si Neng itu, ya. Ketika misalnya orang tua kita sedang berbicara, kita dengarkan dulu, jangan mencelanya, ya. Jangan cepat-cepat memberikan jawaban kepada orang tua yang masih sedang berbicara. Ya. Nah, selanjutnya ada norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang. Ya, nah contohnya kita mematuhi tata tertib sekolah, ya, mematuhi tata tertib lalu lintas atau peraturan. Ya. Nah, sanksinya apa? Tegas, nyata. Ketika kita datang terlambat ke sekolah, maka kita akan mendapatkan sanksi. Misalnya, di depan gerbang kita tidak boleh dulu masuk sebelum batas waktu yang ditentukan. Atau misalnya kalian menggunakan kaos kaki yang pendek, ya. Nah, biasanya kan kaos kakinya dibuka oleh petugas piket, atau kalian menggunakan cat rambut, ya, yang berwarna selain hitam, maka siap-siap kalian harus diganti cat rambutnya, harus dihitamkan. Atau misalnya menggunakan laki-laki menggunakan aksesoris gelang. Nah, kalau aksesoris gelang kan itu untuk perempuan, ya. Jadi yang laki-laki harap maklum kalau misalnya dibuka gelangnya atau diambil oleh petugas piket, ya. Jangan protes karena itu sudah melakukan pelanggaran hukum, ya. Selanjutnya, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, kita dalam kehidupan ini semuanya itu ada aturannya, ada hukumnya yang harus kita laksanakan, ya. Jangan sampai dilanggar, ya. Nah, dalam kehidupan lingkungan keluarga, kalian mematuhi perintah orang tua, ya. Itu merupakan partisipasi, ya. Itu merupakan wujud rasa hormat kalian terhadap orang tua, ya. Ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain, ya, melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati oleh keluarga. Misalnya boleh main tapi sampai batas waktu jam tertentu, ya. Jangan sampai batas waktu mainnya itu misalnya sampai jam 6 sore tapi kalian datangnya jam 10 malam, ya. Tentunya nanti orang tua kalian jadi khawatir, ini mau kemana nih, anaknya kemana, tidak ada kabar, ya. Nah, selanjutnya dalam lingkungan sekolah, kalian menghormati guru, kepala sekolah, karyawan yang lainnya, kemudian memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan, tidak mencontek pada saat ulangan, memperhatikan penjelasan guru, tidak main game, tidak main handphone, ya. Nah, kemudian mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Jangan sampai pada saat pelajaran-pelajaran tertentu yang gurunya kalian tidak sukai, kalian malah kabur ke kantin atau main di luar di kelas yang lainnya, ya. Nah, itu merupakan perwujudan dari partisipasi penegakan hukum kalian di lingkungan sekolah, ya. Nah, selanjutnya di lingkungan masyarakat, mengikuti ronda, ya, kemudian mengikuti kerja bakti di sekitar rumah, ya, kemudian membayar iuran
sampah, iuran keamanan, iuran RT, RW, ya itu merupakan wujud dari partisipasi di lingkungan masyarakat. Ya, dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, contohnya kalian ketika menggunakan sepeda motor atau menggunakan kendaraan bermotor, dipastikan kalian sudah berusia 17 tahun, ya, sudah mempunyai SIM. Ketika di jalan raya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ya, membayar pajak dan lain sebagainya. Oke, demikian penjelasan bab dinamika pelanggaran hukum, ya. Jadi Ibu harapkan kalian selalu mengikuti, selalu menegakkan, ya, mentaati peraturan-peraturan, ya, supaya apa? Supaya tercipta keamanan, kenyamanan dalam lingkungan masyarakat, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kali ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.